Singgah sejenak meminum kopi. Senang hati melihat bapak-bapak yang bersemangat dan ibu-ibu majelis taklim yang cantik jelita. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarramah Bapak Dr. Haji Abdul Amir SOSI MA,
Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita, menyempatkan untuk hadir bersama kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Yang saya hormati Quorum kita Yusman Sudirman SOSI, di mana tadi telah melantunkan ayat-ayat suci. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Jamiatul Khair Bapak Dr. Andes Haji Umi Hasan beserta jajarannya. Semoga beliau diberi kesehatan, umur yang panjang sehingga kita dapat bersama-sama dalam mengembangkan Masjid Jamiatul Khair. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Yang saya hormati guru kita Bapak Dr. Andes Haji Nur Samsu Sultan, yang dimana beliau sering memberikan kepada kita motivasi pelajaran di dalam kehidupan kita bermasyarakat di Masjid Jamiatul Khair ini. Yang saya hormati seluruh panitia pelaksanaan Maulid Nabi 1445 Hijriah. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim Anissa, Ibu Tetrada Amirah beserta sekretaris Ibu Amas yang pada hari ini begitu cantik, ceria. Alhamdulillah, semoga ibu-ibu Majelis Taklim senantiasa diberi kesehatan. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Majelis Taklim Murtini, kepada Ibu Majelis Kajian Masjid Nurul Yakin, dan Ibu Perwakilan Majelis Taklim Masjid Al-Rasyid PKG. Yang saya hormati para tamu undangan, yang saya hormati para jamaah Jamiatul Khair yang sempat hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka mengikuti perayaan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang mubarak ini, di Masjid Jamiatul Khair yang begitu indah, sejuk dan nyaman. Tidak lain dalam rangka memeriahkan, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan alam, teladan bagi seluruh umat manusia dan rahmatan lil alamin bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan penyampaian MC tadi bahwa kami mewakili Ketua Umum Masjid Jamiatul Khair yaitu Bapak Haji Nawir Adil Muhammad yang pada kesempatan hari ini tidak sempat bersama-sama kita di tempat ini karena beliau lagi ada urusan di Surabaya yang tidak bisa diwakilkan. Hadirin jamaah Maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari pengurus Badan Pengurus Masjid Jamiatul Khair mengapresiasi pada panitia, pada seluruh
jamaah Masjid Jamiatul Khair yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, yang mana membantu sehingga dapat terlaksana kegiatan pada hari ini. Insya Allah ceramah Maulid akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Abdul Amir SOSI MA. Kami berharap agar jamaah masjid dapat menyimak, mendengarkan dan mengambil hikmah dan mengambil teladan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Melalui kesempatan ini pula kami atas nama para pengurus masjid Jamiatul Khair mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan Maulid pada hari ini. Saya kira demikian sambutan dari saya. Sebuah pantun penutup. Jangan lupa mengambil cucian di Asia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik 'alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtanul imla bismillatil aliyati mustadiran faidal barakati ala ma analah wa aulah wa usanni bihamdin mawaridu sa'igatun haniyah mumtati'an minas syukri jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuri bil mawsuf bit taqaddum al awwaliyah al muntakil bil karimati wal jibah. وأسلم الله تعالى رضوانا يخص للطائرة النبوية ويؤم السحابة والأتباع ومن والاه وأستجد هداية لسلوك السبل والية الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطأ وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقريا ناظما من النسب الشريف كنته المسامح له وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من حمل شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد فاز بأخوال بني آدم من الطائفة النجارية ومكث في شر سقيم يعانون سقما وشكوى ولما تم من حمله على الرازي 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجد عنه صلاة أدر أمه ليلة مولد أسمر بنسوة من الخضيرة القدسية وأخذه المخاض فولد صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول
salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsul anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirul ghali anta misbahus sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Muhammad ya ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sirri wa afwai mustajibu Rabbi farhamna jami'a bi jami'i solihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan pengurus Masjid Jamiatul Khair beserta seluruh jajaran para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin wa hadirat yang insyaallah yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Kasih diam dulu anak-anak, ini kita bicara penting ini. Saya kalau mau bicara maulid Bapak Ibu mesti harus tenang. Kalau tidak tenang, kasihan maulid yang mau dibawa kemana ini. Mohon maaf, saya masih oleng, baru selesai safari maulid tabligh akbar di Kabupaten Muna. Lalu kemudian insya Allah saya cuma 1-2 hari di sini. Lanjut lagi insya Allah menuju ke Parigi, Kabupaten Parigi Motong. Kemudian kembali ke Muna Barat, kemudian ke Bulukumba. Selesai itu baru kemudian pulang ke Makassar, hitung berapa amplop maulid yang masuk. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Ibu, tadi waktu kita nyanyi sholawat bareng sama pengurus masjid, diawali dengan kalimat Ya Nabi salam alaika. Pertanyaan saya cuma satu.
Adakah orang yang gelisah hatinya ketika menyebut namanya Nabi Muhammad? Hah? Adakah orang yang perasaannya aneh ketika menyebut namanya Nabi Muhammad? Kalau perasaan kita jadi tenang, hati kita jadi tentram, hati kita jadi damai, kenapa mesti maulid dibid'ah-bid'ahkan? Kenapa mesti maulid disesat-sesatkan? Orang yang anti maulid jamaah dimuliakan oleh Allah karena menganggap maulid itu adalah bid'ah. Tidak ada dalilnya. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tidak dicontohkan oleh para sahabat. Tidak dicontohkan oleh para tabi'in. Dibuatkanlah satu buku dengan kalimat bukunya, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Jika sekiranya perbuatan itu baik, mengapa tidak dilakukan oleh para sahabat? Kita akan kupas tuntas. Makanya tolong diam dan dengarkan baik-baik. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Penduduk asli Mekah dengan penduduk asli Madinah berbeda jauh. Sebetulnya kalau Nabi mau hijrah Bapak Ibu, Nabi bisa memilih Palestina. Bapak Ibu kalau putar video setiap hari, lihat di Facebook setiap hari, sasaran orang-orang Yahudi semua larinya ke Palestina. Kita hanya bisa mengunjungi Masjidil Aqsa. Tapi Bapak Ibu tidak pernah perhatikan bagaimana kehidupan saudara-saudara kita Islam yang ada di Palestina sana. Mereka harus berjuang mempertahankan tanah mereka. Mereka harus mendengarkan dan menyaksikan jamaah dimuliakan oleh Allah. Bom bagi mereka hampir setiap hari mereka dengar. Peluru-peluru yang ditumpahkan kepada mereka orang-orang Yahudi jamaah dimuliakan oleh Allah. Hampir setiap hari mereka relakan. Dan hal itu dianggap mereka saudara-saudara kita di Palestina biasa saja. Tapi kenapa Nabi Muhammad hijrahnya menuju ke Madinah? Kenapa tidak ke Palestina? Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Satu yang perlu Bapak Ibu kita harus ketahui. Maulid dengan kata maulud itu berbeda Pak. Maka maulid dengan maulidur Rasul beda. Sedikit saja pemahamannya. Kata maulid dengan kata maulud. Tolong perhatikan Bapak Ibu. Maulid dengan maulud. Kalau orang berbicara maulid itu berbicara waktu kelahiran. Kalau orang berbicara maulidur Rasul, berarti yang dibicarakan manusianya dilahirkan pada waktu itu. Kalau digabungkan antara maulid dengan maulud, boleh berbicara waktu kelahirannya, boleh berbicara orang yang dilahirkannya. Maka Bapak Ibu jamaah yang berbahagia yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau Bapak Ibu berangkat umroh, turun pertama kali bandara di Madinah, Ibu selama sekian hari di Madinah, perhatikan penduduk-penduduknya orang-orang Madinah. Perhatikan semua orang-orang yang jualan di Madinah. Perhatikan baik-baik senyumnya orang-orang Madinah. Kenapa Bapak Ibu? Bayangkan jamaah dimuliakan oleh Allah. Madinah pada waktu itu belum diberi nama Madinah. Dia diberi nama kota Yastrib. Tempat perjudian yang paling terbesar. Tempat pelacuran yang paling terbesar. Ada semua di Yastrib Bapak Ibu. Nabi Muhammad hijrah meninggalkan Mekah. Masuk ke Madinah. Yastrib dirubah total oleh Rasulullah SAW menjadi Madinah Al-Munawwarah. Itu karena akhlak yang dibawa oleh Rasulullah yang hari ini kita laksanakan peringatan Maulidur Rasul, membicarakan tentang akhlak kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saya tidak perlu panjang ceramah karena habis ini masih ada ceramah saya. Tadi kita dengar kata-kata Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah.
Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayk Zainal Anbiya. Assalamu alayk Atqal Atqiya. Semua. Assalamu Zainal Anbiya. Salam Atqal. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asqal Asqiya. Assalamu alaik bin Muhammad. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu Zainal Anbiya. Assalam Afqan. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matnabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha Mata Nabi ya Nabi. Sekarang saya tanya, bagus tidak? Enak tidak? Nyaman tidak? Tentram tidak? Damai tidak? Apa yang salah dalam maulid? Kenapa ada kelompok, ada satu aliran begitu bencinya terhadap maulid jamaah dimuliakan oleh Allah? Tidak ada sesuatu yang kita inginkan dari maulid ini jamaah dimuliakan oleh Allah kecuali isfa'lana lana ya Habibana. Isfa'lana lana ya Habibana. Laka syafa'ah ya Rasulullah. Wahada matlabi ya Nabi. Semua ya Rabb. Ya laka syafa'ah. Wahada. Kalau bukan syafaat ibu, tidak mungkin kita datang bermaulid. Tolong siapkan memang air minumnya. Kalau bukan karena syafaat tidak mungkin kita hadir. Makanya ibu. Makanya waktu ma'allul qiyam, bayangkan kalau semua orang yang berdiri lalu ma'allul qiyam dia baca Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatin hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatin hadi Muhammad ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana caranya Anda bisa kenal Nabi kalau kita tidak bermaulid?
Bicara tentang maulid tentu tidak lepas dari bicara Quran. Kalau Quran kita bahas Bapak Ibu dikaitkan dengan maulid kan sudah disebutkan sama Ustadz Jusman tadi, guru saya itu. Tadi Ustadz Jusman sampaikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri seorang rasul yang diutus kepada kalian semua untuk menjadi uswah, menjadi contoh. Sekarang apa yang dicontohkan oleh Nabi Bapak Ibu? Kenapa Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan contoh yang baik? Kenapa kita tidak contoh kepada Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa punya kelebihan Bapak Ibu. Nabi Musa punya mukjizat. Tongkat yang dipukul Nabi Musa, Ibu, tongkat yang dipukul Nabi Musa, Laut Merah terbelah menjadi dua di Mesir. Tenggelamlah Fir'aun. Mati. Bu, mati. Fir'aun. Cara matinya Fir'aun Ibu tidak sakit. Cara matinya Fir'aun Ibu tidak demam. Cara matinya Fir'aun tidak dibunuh. Tapi cara matinya Fir'aun jamaah dimuliakan oleh Allah. Dia akui keimanan itu sedetik saja jamaah dimuliakan oleh Allah. Baru dia katakan Tuhanku adalah Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Begitu Fir'aun mau ngucapin kalimat syahadat. Disumpal mulutnya oleh malaikat jamaah dimuliakan oleh Allah. Sehingga cekukan mati. Jadi hati-hati yang cekukan sebentar, mati. Bapak Ibu. Tapi berkata Allah ikuti Nabi Muhammad. Coeri Nabi Muhammad. Pinawangi Nabi Muhammad. Lagi-lagi Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa tidak ikut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Bapak Ibu, salat 5 waktu menghadap ke berdoa menghadap ke kiblat melambangkan sejarah Ka'bah didirikan Bapak Ibu bukan karena Nabi Muhammad, tetapi jamaah dimuliakan oleh Allah. Adanya kecintaan Allah pertama kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi. Apa ilaihi sabila. Tapi kenapa Allah katakan ikuti Nabi Muhammad? Bapak Ibu, kenapa Allah katakan ikuti Nabi Muhammad? Kita mau bahas tuntas ini. Yang berikutnya, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Kata Assalamualaikum. Kenapa ketika kita berhadapan kepada Rasul bunyinya Assalamualaikum? Di dalam sholat Ibu salawat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kenapa tidak menggunakan kata kum kepada Rasulullah? Bapak Ibu setiap hari sholat toh? Sholat sunnah toh? Sholat wajib toh? Kenapa kata kah kepada Rasulullah? Kenapa tidak menggunakan kata kum? Apa maksudnya kata kah salawat kita untuk Rasulullah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini kita baru balas salamnya ini, Bu. Ibu, Nabi Muhammad berjalan bersama dengan istrinya. Tiba-tiba kelompok pemuda kafir memberikan salam kepada Rasulullah. Salamnya bukan pertanda doa, tapi salamnya justru mengejek dan mengata-ngatai Nabi. Bapak Ibu, ketika Nabi berjalan bersama dengan istri beliau, rombongan pemuda kafir memberikan salam kepada Rasulullah. Salamnya bukan pertanda doa, tapi justru mengejek Nabi.
Apa bunyi salamnya? Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Arti bahasa Arabnya assalamualaikum. Celakalah kau Muhammad. Binasalah kau Muhammad. Pertanyaannya, apakah Rasulullah marah? Apakah Rasul marah? Apa Rasul emosi? Itulah maulid, Ibu. Masuk ini intinya ceramahku ini. Tadi itu baru salawatnya. Itulah maulid. Lebih enak ini, Pak. Itulah maulid itu. Kenapa Rasul tidak marah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah? Tapi yang marah justru adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diteriaki dengan kalimat Assalamualaikum ya Muhammad, Nabi tidak marah, tapi istrinya Rasul berteriak, Antum Assalamualaikum la'natullahi alaih. Kamu yang celaka, kamu yang binasa. Nabi tersenyum sambil berkata, wahai istriku, kalau ada orang yang telah memberikan salam kepadamu, salam itu bukan pertanda doa tapi justru mengejek kepadamu, maka tidak usah menjawab seperti itu salamnya. Cukup mengucapkan kalimat wa'alaikum. Itu terdapat dalam kitab Ar-Riyadhus Shalihin. Jadi kalau ada orang yang memberikan salam kepada kita pertanda mengejek, jangan jawab waalaikumsalam. Cukup menjawab wa'alaikum. Maka menjawab salam tadi bukan bunyinya waalaikumsalam. Mimnya di situ dia tidak sukun, tapi mimnya dia harus dhamma. Jadi bunyi salamnya menjawab Ibu waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam, tapi bunyinya waalaikumsalam. Beda kum salam dengan kumus salam. Maka mi jerutai, maka mi. Sempah-sempah natong itu makan jeruk saya setengah mati kita bicara. Nak setengah mati merem-merem. Napantama 5 bawaan. Minta maaf Ibu. Ceramah kalau tidak lucu sekarang tidak laku. Betul? Semua penceramah-penceramah sekarang kenapa terkenal? Karena lucunya. Betul? Kalau tidak lucu tidak laku penceramahnya. Saya setelah terima acara di tanggal 7 Ibu di Jamiatul Khair, tidak 2 ceramah saya masuk maulid pagi ini. Ada 10 ceramah maulid saya masuk. Begitu dia tanya, Pak Ustadz ada acara tak? Tanggal 7 pagi, saya bilang terisi di Jamiatul Khair. Begitu saya tawarkan, mau aku carikan penceramah, apa dia bilang? Pak Kakak lah Ustadz. Jadi ku tanya, sebetulnya apa kita cari, penceramah atau pelawak? Karena masyarakat dan jamaah tidak mau menerima penceramah kalau tidak lucu. Itu susahnya. Jadi sebentar pulang mendengarkan ceramah, bukan ilmunya dibawa pulang, lucunya. Betul? Betul? Lalu kita akan mati. Apa bekal kita Bapak Ibu kalau hanya sekedar lucu yang kita bawa pulang? Maka Ibu kasih habis gitu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang yang telah memberikan salam kepada kalian, dengan salamnya bukan pertanda doa tapi justru mengejek. Assalamualaikum ya Muhammad, cukup kau jawab waalaikum. Maka cara menjawab salam bukan waalaikumsalam, tapi mimnya di situ dhamma. Jadi bunyi salamnya waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Beda kum salam dengan kumus salam. Itu terjemahan dalam bahasa Arab Ibu. Kenapa begitu? Karena itu disebut jeruk. Ternyata bukan satu orang yang makan, banyak ini. Akhlak. Bu, Ibu, sebelum masuk ke Masjid Jamiatul Khair, lihat enggak spanduk di depan? Lihatlah spanduk. Perhatikan spanduk. Perhatikan, sudah lihat? Apa yang ditulis pengurus masjid harapannya? Bermaulid meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi.
Kenapa akhlak itu yang dibicarakan, Ibu? Ibu, ada buku segini tebalnya. Nama bukunya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Itu kalau Bapak Ibu baca itu buku, insya Allah semakin dalam kecintaan kita kepada Rasulullah. Judul bukunya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Dari lahirnya Rasul sampai matinya Nabi Muhammad, semua berakhlak. Ibu, cara tidurnya Nabi akhlak, cara minumnya Nabi akhlak, masuk WC-nya Nabi berakhlak, masuk masjidnya Nabi berakhlak. Itu semua yang mau dibahas dalam maulid. Makanya tolong jangan dulu bicara bid'ah. Karena orang pergi maulid kita akan membahas sirah nabawiyah, tidak membahas yang lain kecuali adalah sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh kecil, Ibu. Masuk masjid. Ada orang 60 tahun sembahyang di masjid. Tapi dia tidak bisa membedakan yang mana kaki kanan, yang mana kaki kiri. Masuk masjid kaki kiri, keluar masjid kaki kiri. 60 tahun keluar masuk masjid, rajinnya pergi maulid, duduk di depan ember. Masuk masjid 60 tahun tidak bisa membedakan yang mana kaki kanan, yang mana kaki kiri. Nah, rajainya pergi maulid. Ada yang bantah saya, Ustadz, perlukah dipelajari itu? Saya katakan menurut Al-Imam An-Nawawi. Ini saya kasih tahu, Ibu. Menurut Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan kalau ada orang yang masuk masjid tidak bisa membedakan yang mana kaki kanan, yang mana kaki kiri. Masuk masjid tidak tahu bedakan yang mana kaki kiri, yang mana kaki kanan. Ibu, kata Imam An-Nawawi, itu musibah besar baginya. Baru itu seputar masuk masjidnya. Allahumma aftah li dhunubi abwaba rahmatika, kaki kanan. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmatmu kepada saya. Begitu masuk ke kanan. Kata Rasulullah, janganlah masuk ke dalam masjid kalau tidak sholat sunat 2 rakaat. Betul, namanya sholat sunat tahiyatul masjid. Coba lihat yang pergi maulid, hampir rata-rata yang masuk tidak pernah sholat sunat tahiyatul masjid. Bukan di sini, di sana nih. Ibu, pentingkah diperhatikan, Ustadz? Saya angkat kisahnya. Nabi Muhammad khutbah di atas mimbar. Tiba-tiba sementara khutbah datang Sulaikan Al-Ghantafani. Sulaikan Al-Ghantafani ingin menyimak khutbah Rasulullah SAW. Duduk memeluk lututnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Sulaikan. Sementara khutbah Rasulullah. Ya Sulaikan Al-Ghantafani. Qad sallaita. Sudahkah kau sholat 2 rakaat? Kata Sulaikan, belum ya Rasulullah. Sallu rakaatain. Salat sunat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat. Betapa pentingnya menghargai adab dalam Ibu, jangan sampai teriak-teriak, Ibu. Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Nabi salamun alaik, salawatullahi alaik. Ya Nabi salamun alaik, salawatullahi alaik. Jangan sampai ucapan itu hanya sekedar cintanya di mulut tapi tidak masuk ke dalam hati. Maka maulidnya diberi nama maulid sensasi, bukan maulid esensi. Yang dibutuhkan dalam maulid bukan sensasinya, tapi nilai esensinya maulid, Bapak Ibu. Seminggu yang lalu saya ceramah, Bapak Ibu, di Balikpapan, maulid. Banyak telur, Pak. Banyak ember. Jamaah, kita tanya jamaahnya. Banyak telur, banyak ember. Itu di Kalimantan kalau orang maulid. Banyak telur, banyak jamaah karena orang Sulawesi Selatan antusias di situ. Di sana itu banyaknya telur, banyaknya ember, banyak jamaah. Di sini saya maulid, Masya Allah, banyak jamaah, tidak ada ember. Oh, ada ji. Ibu, kenapa mesti kita harus cinta salawat kepada Rasulullah? Saya angkat sejarahnya lagi, Bu.
Penceramah maulid setiap tahun apa yang dibahas? Bu, kalau tidaklah qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang dibahas adalah inna mabu'ittu liutammimal makarimal akhlak. Dua dalil ini dalam maulid yang tidak pernah jamaah dimuliakan oleh Allah dilupakan dalam maulid. Selalu ada hadir ini ayat dan hadis. Apa yang hilang sekarang di Indonesia? Coba perhatikan baik-baik. Dinas pendidikan kita sudah menghapus pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kalau sejarah kebudayaan Islam menghilang berarti nanti akidah dan akhlak tidak perlu dipelajari. Kalau akidah dan akhlak menghilang maka semakin rusak dan bobrok anak-anak kita. Betul? Dulu kita belajar PMP, pendidikan moral, yang bagi madrasah belajarnya seni kebudayaan Islam. Belajar akidah dan akhlak. Betul? Betul? Akhirnya perhatikan orang-orang tua dulu. Mereka diajarkan akidah dan akhlak. Dimanapun dia merantau, dimanapun dia berada, adab dan akhlak itu tidak lepas dari cerminan gaya hidupnya. Nah kalau sampai akhlak dihilangkan, akidah dihilangkan, percaya jamaah dimuliakan oleh Allah, akhlak kita punya anak bukan semakin membaik, tapi akhlak anak kita justru semakin memburuk. Kenapa? Akidah dan akhlak sudah mulai dihilangkan. Mari kita lihat akhlaknya Imam Syafi'i. Suatu hari Imam Syafi'i pulang ke rumah. Lalu kemudian ditanya dengan ibunya, dari mana kamu nak? Imam Syafi'i menjawab, saya habis belajar ibu. Belajar apa? Saya habis belajar ilmu. Begitu Imam Syafi'i menjawab, saya habis belajar ilmu. Sepertinya jawaban itu tidak memberikan kepuasan kepada ibunya Imam Syafi'i. Karena sesosok Imam Syafi'i paling takut membuat ibunya menangis. Akhirnya Imam Syafi'i menuju ke rumah gurunya Imam Malik. Dia bertanya kepada Imam Malik, wahai guru, Imam Malik, tadi saya pulang ke rumah, lalu kemudian ibu tanya saya, dari mana kamu nak? Saya jawab, saya habis belajar, ibu. Begitu ibu tanya belajar apa? Saya jawab, belajar ilmu. Sepertinya mamaku tidak senang jawaban itu. Apa kata Imam Malik? Kalau kau pulang ke rumahmu, lalu kemudian ibumu tanya ulang, dari mana kamu? Maka jawablah terdahulu, saya habis belajar akhlak, baru kemudian ilmu. Akhlak dulu, baru kemudian ilmu. Pulang ke rumah Imam Syafi'i, ditanya dengan ibunya, dari mana kamu nak? Saya habis belajar ibu. Belajar apa? Belajar akhlak. Begitu Imam Syafi'i menjawab belajar akhlak, ibunya tersenyum, ibunya gembira, ambil makanan, dia suapi anaknya dengan penuh perasaan cinta dan kasih sayang. Karena Imam Syafi'i berhasil membahagiakan ibunya dengan menjawab belajar akhlak, baru kemudian ilmu. Kenapa akhlak dulu, baru kemudian ilmu? Jawabannya sudah jelas. Karena banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Betul? Betul? Banyak orang yang berilmu tapi tidak berilmu tapi tidak berakhlak. Kalau orang terlalu banyak berilmu tapi tidak berakhlak, yang muncul nantinya adalah banyak orang yang merasa pintar, tapi hanya sedikit sekali orang yang pintar merasa. Bu, ibu, kenapa banyak suami yang suka kentut di depan istrinya? Kenapa besar sekali ketawa teh? Hah? Suami tak yang kentut. Kenapa banyak suami yang suka kentut di depan istrinya? Kenapa banyak suami yang pukul istrinya? Kenapa banyak suami yang suka marah-marahi istrinya? Satu jawabannya, karena suami tidak berakhlak. Kita tunjuk yang bilang, bukan saya. Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Pak, Bapak, kenapa banyak istri yang suka melawan suaminya? Mana lagi Bapak? Kenapa? Itu juga tadi. Jawabannya karena istri tidak berakhlak. Tadi, waktu dibacakan susunan acara oleh protokol. Sudah salawat. Sudah sambutan. Akhirnya jamaah dimuliakan oleh Allah. Perhatikan baik-baik. Begitu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu tampil, saya bilang sama pengurus masjid, ini sudah dipersiapkan ini. Sudah mode-mode ibunya. Sudah pakai lipstick ibunya. Sudah pakai gincu ibunya.
Jangan lalu kita kasih tidak tampil kini. Kalau sampai dia sudah mode-mode begini, cantiknya bajunya, cantiknya mukanya, kapan tidak dikasih tampil? Siap-siap ibu. Pasti marahnya, Masya Allah, luar biasa. Tapi ternyata ibu, begitu didahulukan ibu-ibu tampil bersalawat, tidak membuat orang kecewa, karena vokalnya, suaranya cukup menyejukkan hati, ditambah dengan anggotanya, menenteramkan kita punya perasaan. Itulah majelis taklim. Ibu, kenapa orang pergi maulid bawa telur warna ungu? Ada ji ungu tuh? Tuh ungu. Ibu, kenapa orang pergi maulid bawa telur warna ungu? Apa dengan hubungannya dengan baju tak? Ibu, kenapa orang pergi maulid bawa telur warna merah? Kenapa orang pergi maulid bawa telur warna biru? Kenapa maulid bawa telur warna hijau? Apa yang diharapkan setelah maulid? Di dalam masjid Jamiatul Khair, apa yang diharapkan pengurus masjid adakan peringatan maulid? Cuma satu tujuannya. Kita harus bekerja sama. Kita harus tetap bersatu. Yang diinginkan adalah kebersamaan. Jangan pernah menciptakan perbedaan pendapat di antara kita. Jauhkan diskriminasi dalam kehidupan kita. Jangan saling mengkotak-kotakan. Anda yang tidak suka maulid, jangan menyalahkan orang yang bermaulid. Betul? Tidak sependapat dengan orang yang maulid, tidak perlu ribut-ribut dan berkoar-koar. Betul? Tapi kan sholat saya lain Pak Ustadz. Bacaan saya lain Pak Ustadz. Tidak perlu ribut persoalan bacaan sholat ibu. Silahkan Anda sholat. Silahkan kita sholat. Yang menilai sholat diterima atau tidak bukan kita. Tapi yang menilai sholat diterima atau tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya bagaimana bacaan sholat kita? Lain Ustadz. Bagaimana model lainnya? Nih saya kasih tahu. Ibu, Imam Syafi'i buat takbir. Allahu Akbar. Disimpan tangannya di perut. Betul? Imam Maliki tidak. Allahu Akbar. Apakah Imam Malik yang buat takbir Allahu Akbar tidak bersedekap masuk neraka? Salah? Jawabannya tidak. Kenapa? Imam Maliki beranggapan itulah benar, tapi tidak pernah menyalahkan pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi tidak perlu kita ribut menghakimi orang bahwa kita mengklaim diri kita yang paling benar. Betul? Betul? Yang kedua, dari segi bacaan sholat. Ada yang buat takbir. Allahu Akbar. Bacaan sholat saya tidak sama Pak Ustadz. Apa yang kita baca? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma ksili minal khotoyaya bil ma'i wat talji wal barad. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Biar berhenti kita menciptakan perbedaan pendapat di antara kita, supaya Masjid Jamiatul Khair semakin banyak jamaahnya. Bapak Ibu, ormas di Indonesia yang paling terbesar ada dua. Pertama Muhammadiyah, yang kedua Nahdlatul Ulama. Pendiri Muhammadiyah bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendiri NU Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kedua tokoh nasional ini, pendiri jamaah dimuliakan oleh Allah, ormas Islam ini, tidak pernah mereka ribut mengenai masalah perbedaan itu. Kenapa kita selalu besar-besarkan, Pak? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Dari segi hadisnya cocok. Dari segi matannya benar. Dalam segi rawinya tidak salah. Tetapi ibu, suatu hari Nabi Muhammad sholat di depan. Tiba-tiba ada sahabat ikut sholat di belakang. Begitu sahabat jamaah dimuliakan oleh Allah buat takbir. Allahu Akbar. Dia besarkan doa iftitahnya. Apa iftitahnya? Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wasila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik ibu kalimatnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Nabi baca Allahumma ba'id baini. Sahabat membaca ini wajjahtu wajhiya. Selepas Nabi sholat,
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi tanya, "Ma min qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard." Tadi waktu salat, siapa di antara kalian yang baca, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard"? Ada sahabat yang dengar, dia tunjuk, "Ini ya Rasulullah." Apa kata Nabi? Ketika kau baca "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard", kata Rasulullah, "Futihat abwabu as-sama." Terbuka pintu langit gara-gara kau membaca kalimat itu. Betul Ibu? Ibu? Jadi yang baca "Inni wajjahtu wajhiya", terbuka pintu. Terbuka pintu. Kapan terbukanya pintu langit Bapak Ibu? Satu, perhatikan. Ketika membaca doa iftitah, pintu langit akan terbuka. Yang kedua, di saat azan dikumandangkan, pintu langit dalam keadaan terbuka. Makanya Nabi perintahkan, bainal adan wal iqamah, antara azan dengan iqamah perkuat doa, perbanyak berdoa. Karena azan itu Bapak Ibu, langitnya pintunya terbuka. Pada saat kapan ditutup? Menjelang jamaah dimuliakan oleh Allah setelah terakhir ucapin kalimat la ilaha illallah. Maka kekuatan doa mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit berbanyak berdoa. Apa yang diharapkan bagi orang yang sakit? Minta kesembuhan. Apa yang diharapkan bagi orang yang sudah sakit-sakitan? Minta dipanjangkan umur. Maka konsep doa kita diucapkan tadi Bapak Ibu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wal afiatan fil jasadina, wa ziyadatan fil ilmina, wa barakatan fil rizqina, wa taubatan qabla al maut, wa mafilatan ba'da al maut, wa rahmatan inda al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwal indal. 10 permintaan sudah masuk semua secara keseluruhan. Tidak perlu ribut Ibu. Maulid mengajarkan kita kebersamaan. Maulid mengajarkan kita persatuan. Maulid mengajarkan kepada kita jamaah dimuliakan oleh Allah silaturahmi. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dengan lewat peringatan Maulid ini kita senantiasa memperlihatkan keteladanan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling terpenting adalah Bapak Ibu, selepas Maulid tolong perbanyak kembali salat berjamaah. Jangan sampai Bapak Ibu banyak orang yang datang pergi Maulid, sebentar masuk salat duhur tidak tahu kemana semua yang pergi Maulid. Bapak Ibu, jangan sampai Maulid kita besar-besarkan, salat berjamaah kita kecil-kecilkan. Kalau Anda sebagai pengagum dan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupkan terus Maulid, hidupkan terus salat berjamaah. Kalau kita menghidupkan salat berjamaah, menjaga salat sunat, menjaga salat berjamaah, besar sekali pahalanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengar Bapak Ibu, jangan kata salat wajibnya, salat sunatnya. Barang siapa yang melaksanakan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ibu, siapakah sesungguhnya orang yang paling kaya? Yang paling kaya itu bukan yang banyak emasnya. Yang paling kaya itu secara materi dunia, bukan yang banyak rumahnya. Yang kaya itu bukan yang banyak hartanya. Siapakah sesungguhnya manusia yang paling terkaya? Manusia yang paling terkaya dalam hidupnya adalah orang yang bisa menjaga salat sunatnya 2 rakaat sebelum subuh. Karena Rasul katakan, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya sama dengan dunia seisinya. Itulah manusia yang paling kaya. Jaga itu sebelum mati Bu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah salat duhur, tambah 2 rakaat sesudah salat maghrib, tambah 2 rakaat sesudah salat isya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga salat sunatnya dari terbit matahari sampai dengan terbenamnya matahari, 12 rakaat Bu, dari pagi sampai malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dirinya ke dalam surga. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nah, saya kira ini Bapak Ibu, mohon maaf masih ada ceramah Maulid saya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.